Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa keluarga Jumat 4 Februari 2022. Sebelum kita memasuki ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita menenangkan hati dan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Kasih Tuhan kita begitu lembut. Walaupun hati kita cemar, kasih-Nya yang lebih besar membuat kita benar. Marilah kita mengawali ibadah doa keluarga hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dari NKB 73 baitnya yang pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk anugerah dalam kehidupan kami yang telah kami terima. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Terlebih kami bersyukur untuk keselamatan dan kasih Tuhan yang telah kami terima. Dan kami pada hari ini ingin bersahati, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kesalahan kami dan layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan waktu ke depan dan kami mau menyerahkan hati dan telinga kami serta pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara sekalian. Senang sekali pada hari ini kita bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan.
dalam program Doa Keluarga GKI Delima. Tema yang saya pilihkan hari ini adalah kasih besar yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu cukup viral, dikisahkan ada seorang bapak yang nekat mencuri ponsel atau handphone supaya anaknya bisa mengikuti sekolah secara online. Bapak ini akhirnya ditangkap polisi dan dituntut di dalam pengadilan. Dan akhirnya dalam persidangan kejaksaan akhirnya membebaskan bapak ini. Ya, sangat ironis ya, sangat sedih ya. Demi supaya anaknya bisa tetap sekolah, dia nekat melakukan pencurian yang akhirnya dia mempertaruhkan dirinya supaya anaknya mendapatkan yang terbaik supaya bisa sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pengorbanan seorang ayah yang akan melakukan apapun untuk kebahagiaan putra-putrinya. Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun mungkin ilustrasi ini tidak tepat, tapi yang ingin saya ajak kita untuk perhatikan, seorang bapak akan melakukan segala sesuatu demi kebahagiaan, demi kesuksesan anaknya. Itulah yang sebenarnya juga salah satu bagian yang bisa kita tangkap dari Injil Yohanes pasal 3 ini, mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal bagi saudara, yang mungkin juga kita sering ucapkan, kita ingat begitu ya. Kita bagikan bahwa kehadiran Kristus ke tengah dunia itu adalah bukti pengorbanan, bukti kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dan kita, Yohanes mencatat, yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa kita bersyukur, manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dihukum, mengalami kebinasaan kekal. Tapi Allah sungguh mengasihi manusia, termasuk dia rela mengorbankan anaknya yang mengalami penderitaan, siksaan, sampai mati di kayu salib supaya manusia diselamatkan. Betapa kita bersyukur. Dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan apa, Bapak Saudara? Dalam sapaan gembala yang lalu hari Selasa, saya sudah memberikan pengajaran bagaimana orang-orang yang bersyukur atas kasih Allah, anugerah Allah dalam Kristus, maka mereka harus mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah, itu bisa kita lagi simak di sapaan gembala hari Selasa yang lalu tanggal 1. Tapi pada hari ini saya fokuskan kita kembali untuk benar-benar mensyukuri, menghargai anugerah Allah yang begitu besar, kasih Allah yang besar, dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi dunia, mengasihi alam. Itu yang akan kita renungkan selama 1 bulan ini, supaya kita benar-benar menghargai, mensyukuri kasih Allah dalam Kristus Yesus. Yang sebentar nanti di bulan Maret, kita akan kembali memasuki masa Raya Paskah. Tahun 2022 ini nanti kita akan bersama-sama menghayati prosesi ataupun perjalanan pengorbanan Kristus sampai dengan di kayu salib, bahkan sampai dengan kebangkitannya. Selamat Bapak Ibu Saudara yang terus boleh menghayati, mensyukuri kehidupan di dalam pengorbanan Kristus itu dengan menunjukkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada alam sekitar dan dunia ini. Teruslah menyatakan rasa syukur itu dengan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya, pagi ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Setelah mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita akan menaikkan doa syafaat yang berkaitan dengan peningkatan kasus Omikron yang saat ini terus meningkat tiap harinya, dan juga vaksin booster. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memohon perlindungan di dalam kekhawatiran kami, di dalam kelemahan kami menghadapi kasus Omikron yang tiap hari terus meningkat. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kesadaran untuk terus menggunakan protokol kesehatan, untuk terus saling mengingatkan, saling menjaga, saling menguatkan di dalam masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemerintah dan juga tenaga-tenaga medis yang terus bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini, untuk segera berakhir. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan juga hikmat-Mu Tuhan, untuk mengambil keputusan dan juga merawat orang-orang yang terpapar Omikron saat ini, baik di rumah sakit maupun secara isoman. Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan di GKI Delima di masa pandemi ini juga. Tuhan, kiranya turut campur tangan sehingga kegiatan baik secara onsite maupun online, Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, menguatkan kami semuanya, baik pelayan, baik aktivis yang senantiasa mendukung kegiatan pelayanan di GKI Delima. Berikan mereka kesehatan dan juga sukacita di dalam pelayanan, sehingga mereka juga dapat terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk proses vaksin booster, baik itu juga vaksin 1-2 untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tuhan, kiranya juga dapat berlangsung dengan baik dan dapat segera imun yang diharapkan dapat mengatasi penyebaran kasus Omikron di negara kami. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami tidak punya kemampuan di luar daripada-Mu. Kiranya juga Tuhan memberikan kami kekuatan setiap harinya dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dosa. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak memohon kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi Dia tidak menginginkan agar kita menyimpan keselamatan itu hanya bagi diri sendiri saja. Yang Dia inginkan agar kita boleh menyebarkan kabar baik yang telah kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa keluarga hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian dari PKJ 183, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan, hai mari wartakan
Ucaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan.